Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kude Dodo Film. Gimana nih kabar kalian Bor? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Bor. Kali ini masih membahas alur cerita yang sama, drama Cina berjudul Hidden Love, kelanjutan dari episode 5. Yang sebelumnya Zhang Zi mengarang cerita mempunyai pacar online agar Jiasu menduga gambar yang terdapat di buku gambarnya itu bukan Jiasu, melainkan pacar online-nya. Akibat hal tersebut, Zhang Zi akhirnya diinterogasi oleh Jiasu, menanyakan berbagai hal seputaran pacar online-nya tersebut. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian, langsung saja kita ke spoilernya. Jiasu dengan sabar menasihati Zhang Zi untuk tidak pacaran saat masih SMA, dia masih kecil. Masalah ini mungkin saja bisa melukainya. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia bebas melakukan apapun, tidak akan ada yang melarangnya. Tapi aku tidak bisa menahan godaan, jawab Zhang Zi. Beralasan kalau dia nekat pacaran sama pacar online karena terpengaruh godaan orang-orang di sekitarnya yang juga pacaran. Dan dia mengucapkannya sambil melirik ke arah Jiasu. Maksudmu aku? Anak kecil, kenapa kau picik sekali? Kau tidak boleh pacaran. Orang lain juga tidak boleh pacaran, tanya Jiasu. Bukankah pacaran di hadapanku seperti sedang menantangku? Baiklah, anggap saja kau benar. Kelak aku tidak akan membahas tentang hal ini. Namun mengenai pacar tuamu yang menyuruhmu untuk menemuinya ke Yehe, kebetulan sekali aku juga orang Yehe. Jadi kalau sampai aku tahu kalau kau pergi mencarinya sebelum kau dewasa, takutnya kau tidak akan bisa melihat bagaimana wujudmu saat dewasa, ancam Jiasu. Zhang Zi mengiyakannya saja dengan senang hati. Selama beberapa waktu kemudian mereka pun fokus pada les fisikanya Zhang Zi. Di bawah bimbingannya Zhang Zi pun berkembang pesat. Hingga akhirnya suatu hari Jiasu memberinya nilai hampir sempurna di soal yang dia kerjakan. Yang jadi masalah karena sekarang Zhang Zi sudah pintar fisika, Jiasu pun tidak akan lagi mengajarnya. Zhang Zi jelas tidak senang, tidak bisa rutin bertemu dengannya lagi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Memperhatikan ekspresinya, Jiasu pun berusaha menghiburnya dengan memintanya untuk mengirimkannya nilai hasil ujiannya nanti. Jika nilai ujiannya bagus, Jiasu berjanji akan memberinya hadiah. Zhang Zi pun setuju. Les pun selesai. Mereka pun turun dan Jiasu langsung sigap membantu kedua orang tua Zhang Zi memasang segala pernak-pernik tahun baru Imlek. Mereka mengundangnya besok untuk makan malam tahun baru bersama. Tapi Jiasu menolak dengan sopan dengan alasan bahwa dia ingin merayakannya di kampus. Beralasan bahwa kampus sekarang juga merayakan tahun baru dengan meriah. Zhang Zi yang awalnya antusias seketika kecewa lagi dengan penolakannya. Dia ingin memberikan angpau untuk Jiasu, tapi melihat sikapnya hari ini, sepertinya Jiasu juga akan menolak angpaunya kalau dia kasih terang-terangan. Akhirnya dia berinisiatif menulis ucapan selamat tahun baru untuk Jiasu di kertas origami yang kemudian dia bentuk jadi bintang. Memasukkannya ke amplop merah disertai dengan sebungkus permen. Lalu tanpa sepengetahuan semua orang, diam-diam dia memasukkan angpau itu ke dalam saku jaketnya Jiasu. Apakah Jiasu sungguh merayakan tahun baru di kampus? Jelas tidak. Nyatanya dia menghabiskan malam tahun baru dengan main game sendirian di asrama. Dia hanya tidak enak hati untuk ikut merayakan bersama keluarga lain. Namun dia tak lupa mengirimkan chat ucapan selamat tahun baru untuk muridnya, yaitu Zhang Zi. Karena semua orang di keluarga Zhang masih meyakini kalau Zhang Zi beneran punya pacar online. Orang tua mereka sontak curiga saat HP-nya Zhang Zi berbunyi, mengira itu pesan dari pacar online-nya. Mereka baru percaya dan lega saat sangnya mengecek pesan itu dan mengonfirmasikan bahwa itu beneran dari Jiasu. Namun raut wajah Jiasu seketika berubah murung saat tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan dari panti jompo Yehe, mengabarkan bahwa kondisi ayahnya tiba-tiba memburuk dan cukup parah. Karena itulah dia diminta untuk segera kembali ke Yehe. Apakah mungkin karena ini dia selalu bekerja keras setiap hari? Tapi kenapa dia kesannya tidak mau kembali ke Yehe kalau di sana masih ada ayahnya? Kita masih belum tahu jawabannya. Jadilah Jiasu harus segera pulang kampung malam itu juga. Saat orang lain bersenang-senang bersama keluarga masing-masing, dia harus mengalami masalah ini. Saat menunggu pesawat, tak sengaja Jiasu menemukan angpau yang diam-diam dimasukkan Zhang Zi di sana.
Sebuah hadiah sederhana, namun ketulusannya berhasil membuat Jiasu bisa sedikit tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Zhang Zi mendapatkan kiriman hadiah dari Jiasu atas nilai ujian fisikanya yang sekarang telah meningkat pesat. Saat inilah Zhang Zi baru tahu dari Sang Yang bahwa Jiasu sudah pulang ke Yihe sejak malam tahun baru. Namun dia merahasiakan detail alasan kepulangannya dan hanya beralasan bahwa dia ada urusan keluarga. Zhang Zi jelas kaget mendengarnya. Dia pulang semendadak itu tanpa pamit padanya. Tapi dia agak sedikit lega juga saat Sang Yang berkata bahwa Jiasu pasti akan kembali ke Nanwu untuk acara wisuda. Kejadian hari ini mengingatkannya akan masa SMP-nya waktu itu. Dia sudah lama tidak bertemu dengan Jiasu. Tapi karena tak ingin berterus terang, jadi dia menelpon kakaknya dan mencoba memancingnya untuk pulang. Dan tak sengaja menguping kalau Jiasu juga mau pergi ke arah yang sama dengan rumah Sang Yang. Zhang Zi senang banget mengira kalau Jiasu akan ikut pulang bersama Sang Yang. Dia sudah menunggu dengan antusias di rumah sambil makan stroberi kesukaannya. Hingga tak lama kemudian akhirnya Sang Yang pulang. Dia ternyata sendirian. Ternyata Jiasu tadi harus kembali bekerja karena mendapat panggilan dadakan dari tempatnya bekerja. Zhang Zi pun jadi kecewa. Kembali ke masa kini, Zhang Zi membuka hadiah kiriman Jiasu yang ternyata sebuah boneka anjing hitam yang lucu dan mirip dengan gambar anjing mirip Sang Yang yang pernah Jiasu lihat di buku tugas karangannya Zhang Zi. Zhang Zi pun langsung menelpon Jiasu dan berusaha minta alamat Jiasu di Yihe karena dia juga ingin mengirimkan hadiah balasan untuk Jiasu. Tapi Jiasu kekeh menolaknya. Dengan penuh pengertian menyuruh Zhang Zi untuk menyimpan sendiri uang sakunya dan meyakinkan Zhang Zi bahwa dia sudah cukup senang dengan niat baik Zhang Zi terhadapnya. Ku dengar kakakku bilang bahwa kau akan kembali untuk acara wisuda, tanya Zhang Zi. Iya, kau mau datang, tanya Jiasu balik. Mau, jawab Zhang Zi. Baiklah, sampai jumpa nanti. Hadiah yang mau Zhang Zi kirimkan untuk Jiasu adalah sebuah dasi. Tapi karena Jiasu menolak dikirimi hadiah, Zhang Zi akhirnya memutuskan untuk menyerahkan ini nanti saja sebagai hadiah wisuda. Jelas dari keadaannya yang sendirian di rumah, keluarganya Jiasu hanya tinggal ayahnya yang sekarang dirawat di rumah sakit. Usai menutup teleponnya, Jiasu tiba-tiba kedatangan tamu seorang wanita muda bernama Jiang Ying. Entah siapa dia, wanita itu tampak jelas terobsesi pada Jiasu. Tapi Jiasu jelas tidak menyukainya. Dia tegas menolak membiarkan Jiang Ying untuk masuk, tapi juga tidak mengusirnya secara terang-terangan. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya terikat pada Jiang Ying, sebuah belenggu yang tampak jelas ingin dia putus. Jiang Ying tahu tentang kondisi ayahnya Jiasu, tapi dari pilihan kata-katanya jelas dia tidak punya hormat terhadap ayahnya Jiasu. Tapi dia tetap ingin membantu biaya pengobatan ayahnya Jiasu. Dia bahkan ingin datang ke acara wisudanya Jiasu. Tapi Jiasu tegas menolak semuanya. Tapi wanita itu sepertinya masa bodoh dengan segala penolakan Jiasu. Bersikeras ingin terus bertemu Jiasu dan senang Jiasu sudah pulang kampung. Yang itu artinya mereka akan sering bertemu. Dia sungguh tidak sadar atau mungkin tidak peduli dengan ketidaknyamanan Jiasu terhadapnya. Hari wisuda pun tiba. Sesuai janjian mereka, Zhang Zi antusias ikut merayakan wisuda kakaknya. Tapi tujuan utamanya pastinya untuk Jiasu. Mungkin karena cukup lama tidak bertemu, Zhang Zi seketika terpesona dan malu-malu begitu bertemu dengan Jiasu. Dari percakapan ayahnya dan Jiasu, dia mendengar bahwa Jiasu akan menetap di Yihe dan sudah dapat pekerjaan di sana. Dia punya kesempatan memberikan buket bunga untuk Jiasu dengan alasan bahwa ini hanya hadiah untuk guru fisikanya. Tapi tidak ada kesempatan untuk memberikan kado dasinya. Saat teman-temannya penasaran tentang Zhang Zi, Jiasu memperkenalkannya sebagai adiknya. Namun kemudian Zhang Zi mendengar percakapan Jiasu dengan beberapa temannya, yang intinya mereka sekarang harus berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang tidak, dan mungkin akan sulit bertemu di masa depan. Zhang Zi pun jadi sedih. Apakah itu artinya dia dan Jiasu juga akan sulit bertemu di masa mendatang? Jiasu dengan manisnya meyakinkan Zhang Zi bahwa Zhang Zi berbeda. Orang lain tidak sama dengan adiknya yang baik ini. Adik yang diam-diam memasukkan angpau tahun baru untuknya. Adik yang datang ke acara wisudanya dan memberikannya buket bunga. Jiasu berjanji akan datang menemui Zhang Zi kalau dia ada waktu luang.
Dia bahkan langsung berinisiatif mengajak Sangsi foto berdua, selayaknya foto pasangan. Malam harinya Jiasu merayakan kelulusan bersama semua teman-temannya di bar. Tapi hanya dia yang minum cola, karena biasanya dia memang tidak minum miras. Walaupun selalu tersenyum sepanjang waktu, namun tampak jelas Jiasu sedang sedih harus berpisah dengan teman-temannya sebentar lagi. Teman-teman seperjuangannya bersama selama 4 tahun kuliah. Teman-temannya terutama Sangyang sebenarnya mengkhawatirkan Jiasu. Dia sepertinya tahu tentang kondisi keluarga Jiasu, namun tidak mengetahui alasan Jiasu pulang kampung. Tak lama kemudian Jiasu kesulitan membawa Sangyang yang teler pulang. Karena sekarang dia tidak punya tempat tinggal setelah keluar dari asrama kampus, Ibu Sangsi pun menyuruhnya untuk menginap di sini saja. Jiasu awalnya menolak karena sungkan, tapi Ibu Sangsi bakal langsung memerintahkan Sangsi untuk mengambilkan handuk dan sikat gigi baru. Nah, sekian dulu untuk episode 6-nya ya Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya Bor. Dan bantu gue untuk membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Kode Dodo Film undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, love you. Mwah.